bahagia, happy, dan penuh semangat. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi ala milenial. Sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit mengenai kepribadian saya. Sebagian orang itu menilai diri saya bersifat cuek, sombong, mudah emosi, pendiam, lesu, jual mahal. Tetapi sebenarnya diri saya itu baik loh. Siapa lagi kalau bukan Ismayanti. Berbicara mengenai motivasi ala milenial, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari motivasi itu sendiri. Motivasi adalah dorongan yang muncul di dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu, karena tanpa adanya motivasi yang ada di dalam diri kita, tentunya kita dalam mengerjakan sesuatu itu akan membosankan dan mudah malas, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu akan terasa mudah untuk diselesaikan. Selain itu, jika motivasi yang sudah dimunculkan di dalam diri kita akan menumbuhkan semangat, energi yang lebih kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Misalkan ini sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa memerlukan motivasi yang benar-benar dapat mendorong diri kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen kepada kita. Dari motivasi juga akan menumbuhkan ketertarikan di dalam diri kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat terselesaikan. Tadi sama halnya dengan mengerjakan tugas-tugas. Tentunya dengan ketertarikan dari dalam diri kita itu sendiri akan mengondisikan kita semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita untuk diselesaikan. Adapun motivasi menurut psikologi merupakan suatu energi internal yang mendorong atau menggerakkan perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Jika seseorang tanpa adanya gerakan di dalam diri, motivasi dalam diri, sehingga mereka itu kesusahan dalam mengerjakan sesuatu yang diberikan dalam setiap harinya. Mengerjakan sesuatu akan terasa lemas, lesu, karena inilah motivasi sangatlah penting digerakkan atau ditumbuhkan di dalam diri kita. Dengan adanya motivasi, maka kita dengan mudah penuh semangat, happy dalam menyelesaikan permasalahan maupun tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tujuan motivasi yang ditumbuhkan di dalam diri kita maka akan mendorong dan memberikan semangat maupun gerakan di dalam diri kita, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai. Dari tumbuhnya motivasi yang digerakkan di dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, maka hal ini akan memberikan semangat dan energi di dalam diri kita. Hal ini akan mengondisikan kita lebih semangat dalam menyelesaikan segala sesuatu tanpa ada rasa beban ketika mengerjakan hal-hal apa saja yang ingin diselesaikan. Selain itu, tujuan motivasi juga bertujuan untuk menggerakkan secara sadar untuk mencapai keinginan yang ingin dicapai. Hal ini agar kita lebih semangat dalam menyelesaikan mengenai hal apa yang ingin diselesaikan untuk mencapai keinginan dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalkan ketika kita ingin menjadi seorang motivator, nah tentunya kita harus berani terlebih dahulu menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita terlebih dahulu. Dengan apa kita menumbuhkan hal-hal tersebut? Tentunya kita mencari hal-hal yang berhubungan dengan yang dapat mendorong motivasi di dalam diri kita tersebut ketika
kita menyampaikan mengenai motivasi kepada orang lain. Dengan begitu, tentunya kita bisa percaya diri, semangat ketika menyampaikan mengenai motivasi-motivasi kepada orang lain. Adapun manfaat motivasi itu sendiri mendorong diri kita agar tidak malas dalam mengerjakan sesuatu. Sama halnya dengan ketika kita ingin menjadi seorang motivator tadi. Tentunya kita harus semangat dalam mengumpulkan pembahasan-pembahasan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Misalkan sebelum memberikan motivasi kepada orang lain di suatu webinar, tentunya kita harus menguasai materi terlebih dahulu agar kita merasa pede dalam menyampaikan materi-materi mengenai motivasi. Selain itu, kita juga menghilangkan rasa malas di dalam diri kita. Ketika rasa malas yang tumbuh di dalam diri kita sudah hilang, tentunya kita akan lebih semangat dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan mengenai motivasi-motivasi kepada orang lain. Bukan hanya manfaatnya kepada diri kita saja, tetapi juga bermanfaat kepada orang lain. Kita sebagai pembicara juga semangat dalam menyampaikan mengenai motivasi. Sebagai peserta juga tentunya sangat semangat ketika melihat pembicaranya juga semangat. Hal ini saling berinteraksi, saling berpengaruh dari motivator itu sendiri kepada para peserta yang hadir ketika acara webinar berlangsung mengenai pembahasan motivasi tadi. Selain itu, manfaat motivasi di dalam diri kita juga dapat kita memikirkan dampak dari ketertundaan dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan kita sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita ketika motivasi tumbuh di dalam diri kita dapat memikirkan apa sih dampak ketika kita terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, misalkan tugas yang diberikan oleh dosen terlambat dapat mengakibatkan nilai kita akan berkurang. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang mahasiswa dari semangat tadi kita cepat-cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan agar tujuan pembelajaran, nilai-nilai yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita targetkan sebelumnya. Apa sih pentingnya motivasi yang dimunculkan di dalam diri kita? Tentu motivasi sangatlah penting bagi diri kita. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena motivasi inilah yang dapat mendorong diri kita menyelesaikan tugas-tugas kita ketika diberikan tugas yang untuk diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, motivasi juga dapat mendorong diri kita agar melakukan segala sesuatu yang diberikan dengan setulus hati, dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan penuh ketulusan. Hal inilah mengapa manfaat dari motivasi tadi begitu sangat penting di dalam diri kita. Hal itulah yang dapat mempengaruhi diri kita agar terdorong dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan diri kita. Seperti mengerjakan tugas-tugas tadi, tentunya sebagai seorang mahasiswa kita harus semangat agar kita lulus tepat waktu yang sudah ditentukan. Motivasi juga dapat menumbuhkan bibit-bibit baru mengenai pengetahuan di dalam diri kita. Nah, yang awalnya kita tidak tahu apa-apa, dengan adanya motivasi terdorong di dalam diri kita untuk mengetahui hal-hal apa saja mengenai pengetahuan-pengetahuan baru. Misalkan ketika kita menyelesaikan tugas. Nah, dari menyelesaikan tugas tentunya kita akan membuka Google, membuka buku, mencari mengenai tugas-tugas yang akan diselesaikan. Hal itulah yang dapat menumbuhkan bibit-bibit baru tadi mengenai pengetahuan yang akan
direlasikan atau disampaikan ke dalam bentuk tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tadi untuk menyelesaikan mengenai tugas yang diberikan agar dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sesuai deadline waktu yang sudah ditentukan oleh dosen kita kepada mahasiswanya. Pentingnya motivasi di dalam diri kita akan menumbuhkan rasa tekun, percaya diri, harus semangat, lebih aktif, produktif ketika mengerjakan sesuatu. Dengan aktif, produktif, dan tekun tadi, sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Nah, misalkan ketika kita bangun pagi kita memasang alarm terlebih dahulu. Kita tentuin jam bangun pagi itu pukul 6 pagi. Nah, dari pukul 6 pagi itu ketika jam sudah berbunyi, maka kita dengan cepat bangun. Kalau kita men-skip bunyi alarm, maka itu akan menunda waktu kita untuk lebih aktif dan produktif. Karena setiap pagi itu banyak hal yang harus kita lakukan agar menjadi orang yang produktif dan aktif. Dengan begitu, meskipun kita tidak olahraga secara langsung, tetapi dengan bangun pagi, dengan membersihkan tempat tidur, menyapu rumah, hal itu akan mengakibatkan produktif dan aktif di dalam diri kita. Dari hal kecil saja dapat kita lakukan, barulah kita akan melakukan hal-hal yang besar ketika dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Adapun hal yang sangat penting, sangat-sangat penting bagi kita semua untuk diingat adalah mengenai kiat-kiat motivasi itu sendiri. Apa sih kiat-kiat motivasi itu sendiri? Yang pertama, carilah inspirasi. Misalkan ketika kita mengerjakan tugas. Nah, terlebih dahulu carilah inspirasi. Apa sih? Setiap orang tentunya memiliki inspirasi-inspirasi yang berbeda ketika ingin mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan begitu, kita akan terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Lalu carilah tempat yang nyaman untuk melawan rasa malas yang muncul di dalam diri kita. Misalkan seperti kafe, taman, dan tempat-tempat terbuka yang lainnya, yang dimana tempat tersebut dapat merasakan nyaman di dalam diri kita ketika mengerjakan tugas-tugas tadi. Dengan begitu, ketika kita merasa nyaman, tentunya kita juga sangat mudah dalam menyerap apa yang ingin kita selesaikan. Tadi dengan halnya sama dengan mengerjakan tugas-tugas tadi. Dengan begitu, maka akan terasa lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Pikiran-pikiran kita tidak akan pusing dengan tugas-tugas yang sudah diberikan tadi. Nah, dengan begitu, selain itu juga tentunya kita harus memanajemen waktu yang baik, di mana kita bukan hanya sebagai seorang mahasiswa memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas saja, tetapi kita juga memikirkan pertemanan kita, agar kita dapat hanya pengetahuan saja yang kita dapat, tetapi juga pertemanan kita, hubungan kita dengan teman-teman akan baik dan efektif. Karena kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya tugas-tugas saja yang dilakukan, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan. Karena sekarang juga menggunakan teknologi, kita dapat berkomunikasi kepada teman-teman ketika kita ingin bertemu teman-teman. Kapan kita bisa dapat bertemu dengan teman-teman, kapan kita bisa kumpul, hal itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu, bisa ditentukan terlebih dahulu tempatnya di mana, agar kita bisa menyesuaikan di mana tempat-tempat tersebut untuk tempat pertemuan.
Nah, hal ini akan mengondisikan kita juga akan lebih produktif dan tidak terpaku dengan hanya mengerjakan tugas-tugas di suatu tempat saja. Selain mengenai hal tersebut, itu juga dapat mengondisikan diri kita lebih terinspirasi, termotivasi dari teman-teman. Tidak akan merasa sendiri ketika kita hanya tinggal di kos, di asrama. Dengan begitu, rasa malas di dalam diri kita akan hilang. Karena pengaruh dari teman-teman itu sangatlah penting jika kita bergaul dengan teman-teman yang juga mendorong diri kita untuk memberikan hal-hal yang positif. Selain hubungan pertemanan, kita juga dapat belajar dari hal-hal yang kita sukai. Misalkan ketika kita mengerjakan tugas, sukanya kita menonton atau melihat video. Nah, video-video yang kita cari tentunya kita harus berhubungan dengan materi apa yang harus kita siapkan, kita sampaikan di dalam bentuk pengerjaan tugas. Selain itu, karena setiap orang ataupun setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang suka melihat video, ada yang suka searching di Google, ada yang suka baca-baca buku. Nah, dengan begitu, karena zaman sekarang teknologi sudah canggih, kita tentunya sangat mudah menemukan informasi-informasi apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan apa yang kita selesaikan tadi. Dengan begitulah, hal-hal yang kita sukai dapat bermanfaat dan juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita. Nah, itu tadi kiat-kiat mengenai motivasi yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, maupun sebagai guru dan sebagainya. Hal ini sangat-sangat penting untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai motivasi, pentingnya motivasi, manfaat motivasi, dan kiat-kiat dari motivasi itu sendiri yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada quotes mengatakan, kesuksesan adalah upaya kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan begitu, kita dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.